Shalom, selamat malam Bapak Ibu, anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kembali kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara online. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan akan mempersiapkan setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, permohonan kami yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Tetapi hanya 2 perikop yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Maria dan Yusuf adalah orang yang saleh, orang yang benar dan orang yang kudus. Sebelum Tuhan Yesus dikandung, malaikat sudah berpesan agar anak yang akan dikandung Maria nanti ketika dilahirkan akan diberi nama Yesus. Maria dan Yusuf taat pada aturan Taurat. Sehingga ketika Yesus lahir, kemudian berumur 8 hari, jadi Tuhan Yesus ketika berumur 8 hari, Tuhan Yesus diberi nama Yesus, kemudian Yesus disunat. Ini sesuai dengan hukum Taurat. Kalau di dalam tradisi di tempat kita, biasanya anak SD kelas 6 atau kelas 1 SMP baru akan disunatkan. Tetapi sesuai hukum Taurat yang ada, anak yang berumur 8 hari, maka akan disunat. Di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan waktu pentahiran. Waktu pentahiran kira-kira 40 hari setelah anak lahir. Jadi setelah 40 hari Tuhan Yesus dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan. Sama seperti di tempat kita juga ada penyerahan anak. Tetapi di sini ketika umur 40 hari maka anak dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan beserta dengan persembahan-persembahan lainnya. Di dalam ayat yang kita baca tadi ya, di dalam ayat yang ke-23, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Jadi anak laki-laki yang sulung harus dibawa ke dalam rumah Tuhan, diserahkan ke dalam rumah Tuhan beserta dengan persembahan-persembahan lainnya.
Sejak anak lahir, jadi sejak anak masih kecil, anak lahir, orang tua sudah memikirkan kebutuhan rohani dari anak-anaknya. Mereka memperhatikan kebutuhan rohani dari anak-anaknya sejak masih kecil. Di zaman sekarang ini, dengan kesibukan para orang tua yang bekerja, mereka cenderung lebih memikirkan kebutuhan jasmani dari anak-anaknya. Contoh yaitu, sejak dari kecil mereka sudah memikirkan makanan yang bergizi untuk anaknya, susu yang baik untuk anaknya. Semuanya dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani anaknya. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan nomor 1 buat mereka. Sesungguhnya kebutuhan rohani sejak dari kecil juga perlu dipikirkan oleh orang tua. Jadi tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani dari anak-anak sejak dari kecil, sejak dari lahir, sudah harus diperhatikan, sudah harus dipikirkan dan diberikan oleh orang tuanya. Sama seperti Maria dan Yusuf. Mereka memikirkan kebutuhan rohani dari Yesus, sehingga mereka membawa Yesus ke rumah Tuhan. Ada orang tua yang berpikir akan membawa anak-anaknya nanti kalau sudah mulai mengerti. Jadi sekarang ini jangan dibawa dulu ke sekolah minggu, jangan dibawa dulu ke gereja, nanti saatnya kalau sudah mengerti. Ketika kita tidak mulai menanamkan kebutuhan rohani anak-anak kita sejak dari kecil, tidak membawa mereka ke gereja, kita akan sulit sekali untuk mengarahkan anak-anak kita ketika mereka sudah mulai besar. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, sedini mungkin untuk menanamkan rohani kepada anak-anak kita. Kalau mungkin sekarang ini belum bisa kita membawa anak-anak kita ke gereja, tetapi kita sebagai orang tua bisa melakukannya di rumah kita dengan mengajak anak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Saat ini guru-guru Joykid sudah melakukan bagian kami, di mana kami melakukan pembelajaran, membagikan firman Tuhan kepada anak-anak melalui video call. Kami harus mempersiapkan materi, kami harus menghubungi telepon gitu ya kepada anak-anak ini. Mungkin ada yang anak-anak harus tergantung dengan HP orang tuanya, di mana HP-nya dibawa bekerja, orang tuanya masih kerja atau kakaknya masih bekerja, sehingga kami guru-guru harus menunggu waktu yang tepat untuk kembali menghubungi anak-anak Joykid. Saya punya pengalaman ketika saya menghubungi anak Joykid gitu ya. Orang tuanya sedang bekerja, sehingga saya harus menunggu waktu di mana orang tuanya pulang dan jamnya tidak bisa ditentukan. Kemudian ada WA yang masuk. Bu, saya sudah pulang. Ibu bisa melakukan video call dengan anak saya. Betapa senangnya ya, ketika kami guru-guru Joykid mendapat respon yang positif, timbal balik yang baik dari para orang tua ini. Ya. Jadi tidak hanya kami, tetapi para orang tua juga perlu berperan di dalam hal ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang tua punya peranan besar untuk memenuhi kebutuhan
rohani dan juga kebutuhan jasmani dari anak-anak kita. Mari kita tanamkan mulai dari sejak dini. Yang kedua, kita belajar firman Tuhan tentang Simeon, di mana Roh Kudus sudah berbicara kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus sudah berbicara kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kalau menurut kepercayaan Kristen Koptik, Simeon ini umurnya lebih dari 240 tahun. Dan Simeon cukup lama sekali menanti-nantikan akan datangnya Mesias. Dan betapa bahagia sekali ya ketika Simeon bisa melihat Mesias datang kepadanya. Sehingga Simeon berkata, sekarang aku siap jika engkau ambil, di dalam ayat yang ke-29. Simeon sudah lama menanti-nantikan janji untuk dia bisa bertemu dengan Mesias. Dan janji itu digenapi. Mungkin ada di antara kita yang sudah cukup lama sekali kita menanti-nantikan janji dari Tuhan. Mungkin bisa berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun kita sudah menanti-nantikan janji Tuhan. Biarlah kita boleh belajar dari Simeon untuk kita boleh tekun, untuk kita boleh bersabar menanti-nantikan janji Tuhan. Dan biarlah iman percaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa janjinya pasti akan Dia genapi. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menepati akan janjinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biarlah kita boleh belajar akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh mengingatkan kita sebagai para orang tua untuk boleh memperhatikan kebutuhan rohani anak kita juga. Dan kita boleh tetap berpegang teguh kepada iman kita, bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bila kami sebagai para orang tua, kami aktif di dalam memberikan kebutuhan rohani dari anak-anak kami. Biarlah kami peduli dengan kebutuhan rohani anak-anak kami ya Tuhan. Kami juga bisa belajar dari Simeon. Bagaimana Simeon ini dengan sabar, dengan iman yang teguh, menanti-nantikan janji dari Tuhan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan permasalahan kami, yang sedang bergumul dengan doa-doa kami, bila kami boleh menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami boleh percaya dengan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janji-Mu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga ingin belajar sama seperti Simeon dan juga Maria dan Yusuf. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin berdoa Tuhan, malam hari ini untuk bangsa kami. Tuhan akan lawat bangsa kami. Tuhan akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kalau wabah virus corona sampai saat ini masih ada Tuhan, bahkan bertambah, kami hanya dapat berdoa meminta kepada Tuhan, bela Tuhan yang akan menghalau semuanya ini Tuhan, sehingga semuanya ini segera berlalu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan, situasi dan kondisi dari bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa buat setiap kami yang sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah KPK secara online. Bela berkat Tuhan akan tercurah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, permohonan kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.